Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Agustus 2025. Tema renungan satu tuduh kita dengan judul Tidak Berhenti Bersyukur. Efesus 1 ayat yang 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang membuat orang lain tidak berhenti bersyukur untuk pertumbuhan, untuk kehidupan yang baik yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memaknai tema renungan kita tentang tidak berhenti bersyukur, maka sebetulnya lawan kata daripada kalimat ini adalah tidak berhenti menyesal. Bayangkan, kalau penyesalan itu biasanya cukup hanya satu jangka waktu pendek saja. Tapi kalau orang terus-menerus menyesal, artinya tidak pernah berhenti menyesal. Berarti ada satu peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam hidupnya. Ada sebuah harapan yang sudah kemudian ditanam sekian lama, namun harapan tersebut pupus, harapan tersebut kemudian tidak jadi atau kemudian berbalik menjadi sebuah keburukan yang terjadi. Mari kita belajar satu contoh sederhana. Suatu kita punya anak, kita punya cucu, anggota keluarga, tentu ada doa-doa baik yang saya sampaikan buat yang bersangkutan, khususnya buat anak-anak kita. Kita besarkan, kita berikan waktu, kita kasih cinta, pengorbanan kita, berjuang, memberikan makan, melindungi, merawat, menyekolahkan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan pengasuhan dengan cinta yang tak terbatas. Lalu kemudian yang terjadi, pertumbuhan anak ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Anak di masa besarnya kemudian dia melakukan sebuah jalan yang salah. Anggap aja seperti kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Anak yang terhilang. Apa yang sudah diberikan yang terbaik. Kemudian bagaimana ayahnya? Apakah ayahnya tetap tidak berhenti menyesal? Dan saya percaya tentu di dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, ayahnya bukan tidak berhenti menyesal, tapi tidak berhenti menanti. Ayahnya tetap menantikan kapan anaknya pulang, kapan anaknya bertobat, kapan anaknya kembali, kapan anak yang bungsu itu kemudian berubah dari kehidupan yang buruk, yang sudah meninggalkan rumahnya, menghabiskan harta orang tuanya, berfoya-foya, hidup di dalam keberdosaan, berpesta dan bermabuk-mabukan. Sahabat perjalanan, tentu kalau sudah tidak berhenti lagi berharap, dia akan berhenti, tidak akan berhenti untuk menyesal. Dia akan menyesal seluruh hidupnya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Paulus berkata, aku tidak pernah berhenti bersyukur. Bukan tidak berhenti berharap atau tidak berhenti menyesal. Karena tahapan yang tertinggi adalah tatkala orang menyikapi sebuah kehidupan kita, orang kemudian tidak berhenti bersyukur untuk apa yang kita lakukan. Itu yang respon Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ada dua hal, yaitu tentang iman dan kasih. Iman itu adalah hubungan dirinya dengan Tuhan, dan kasih itu adalah hubungan dia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ketiga ayat yang sangat luar biasa kalau kita simak dalam-dalam. Apa yang membuat orang tidak berhenti bersyukur? Karena imanmu dan karena kasihmu. Seseorang yang beriman, dia akan menunjukkan kasih, menunjukkan sebuah kehidupan pada ayat yang ke-17, yaitu memiliki roh hikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana menjalani hidup ini menjadi hidup yang memberkati, bukan melukai, menjadi hidup yang menjadi terang, bukan menyuramkan kehidupan orang lain. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi tatkala orang melihat kita, mereka tidak pernah berhenti bersyukur untuk kita. Orang tua kita melihat kita, mereka tidak berhenti bersyukur melihat kita. Guru-guru yang mengajar kita, mereka tidak berhenti bersyukur melihat kita. Mungkin para rohaniawannya membimbing iman kita, mereka tidak berhenti bersyukur
untuk segala sesuatu yang sudah kita buat. Kita tahu dengan jelas di dalam banyak pastoral gereja pengebalaan, ada anak-anak Tuhan sewaktu menikah, dia berjanji dengan sangat luar biasa di hadapan Allah. Aku akan setia dan mencintai engkau dalam segala keadaan, dalam suka duka lebih kurang kaya miskin, dalam sakit bahkan dalam hidup ataupun dalam mati. Demikianlah janji setiaku yang aku ucapkan di hadapan Tuhan. Namun dalam fase sudah berumah tangga, apa yang terjadi? Ketidaksetiaan, perselingkuhan, saling menyakiti, tidak saling menghormati, tidak saling memaafkan, saling menekan, saling menyalahkan. Apa yang kita bisa syukuri? Kalau kemudian rumah tangga yang sudah dibangun di atas alas Kristus sebagai kepala keluarga, lalu kemudian berakhir dengan seperti demikian. Yang terjadi adalah aku tidak berhenti menyesal. Mengapa yang bersangkutan tidak menjalankan janji yang sudah diucapkannya di mezbah Allah, di altarnya yang kudus? Tidak semua orang tentu sempurna, tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Tetapi kalau terus hidup di dalam kekurangan, bahkan kekurangannya makin hari makin buruk, makin menjadi-jadi. Apa yang kemudian kita bisa pahami kalau bertemu dengan orang seperti demikian? Setelah diberikan nasihat, diberikan bimbingan, Tuhan memberikan suaranya. Tuhan memberikan peringatannya lewat dengan berbagai macam cara. Yang terjadi, yang bersangkutan tidak berubah. Yang terjadi, yang bersangkutan tidak bertobat. Tidak mengalami pembaharuan, tetapi terus terperosok ke jurang dosa yang semakin dalam. Apa yang kita akan ucapkan? Apakah kita akan berkata tidak berhenti bersyukur? Tapi yang jelas adalah sebuah penyesalan. Mengapa semuanya itu terjadi? Adalah sebuah luka karena banyak orang yang berinvestasi kepada yang bersangkutan. Khususnya orang tuanya, orang yang mencintainya, yang membimbingnya, yang punya harapan mulia dan agung agar kehidupannya itu benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lalu kemudian jatuh ke dalam kehidupan yang semakin buruk. Tetapi biarlah kita boleh berjuang sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, saya tidak tahu kondisi setiap kita masing-masing. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan. Tetapi janganlah terus kita hidup di dalam kelemahan dan kekurangan dan lalu kita memberikan, katakanlah, memberikan banyak alasan bahwa aku melakukan semuanya itu karena ada sebabnya. Tetapi sesungguhnya dosa tetaplah dosa, pelanggaran tetaplah pelanggaran. Tetapi ada banyak orang yang terluka, khususnya Tuhan yang mencintai kita. Suatu kita hidup tidak dalam kebenaran. Biarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu diucapkan kepada kita. Yaitu, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi kategori orang-orang tatkala orang melihat kita, mereka tidak berhenti bersyukur karena sebuah kehidupan yang kita jaga dengan baik, yang memuliakan Allah, tentu juga membanggakan bagi mereka yang mencintai dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.